Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan menyebut Alhamdulillah, dan kita selalu curahkan salawat salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita sampai pada zaman yang terang benderang. Sebelum mulai pelajaran hari ini, izinkan Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Made Syahnuddin selaku tutor bahasa Indonesia. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini ada dua yang Bapak sampaikan. Yang pertama yaitu pemaparan materi, dan yang kedua membahas soal-soal. Langsung saja. Mengidentifikasi unsur-unsur berita. Sebelumnya itu kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sangat hangat. Lalu, teks berita adalah teks yang berisi peristiwa terkini atau aktual. Berita berbentuk laporan atas kejadian. Ada juga yang mengatakan teks berita adalah informasi yang baru yang disajikan dalam pembaca dan penulisan yang jelas, aktual, atau terkini dan menarik. Sejauh ini bisa dipahami? Bapak lanjutkan. Berita biasanya kita temukan di surat kabar atau koran, televisi, majalah, radio, dan media online. Di surat kabar, majalah, dan media online, berita berbentuk tulisan atau teks. Sementara di radio, berita dibacakan secara lisan. Di televisi, berita juga dibacakan dan disertakan visual rekaman atau ilustrasi atas peristiwa yang dilaporkan. Yang bukan termasuk berita adalah novel, cerita fantasi, cerita rakyat, cerita fabel, dan dongeng. Berita dihasilkan oleh seorang wartawan atau jurnalis. Wartawan bekerja pada sebuah badan yang disebut badan redaksi. Tiap media atau setiap TV memiliki tim redaksi yang bertugas mengelola berita. Adapun unsur-unsur berita. Berita yang baik adalah berita yang memiliki 6 unsur yang dikenal dengan rumus 5W1H. Yang pertama, what atau apa. Yang kedua, who, siapa. Yang ketiga, where atau di mana. Yang keempat, when atau kapan. Yang kelima, why atau mengapa. Dan yang terakhir adalah who atau bagaimana. Adalah pertanyaan yang dijawab dan dijelaskan dalam berita. Mengenai penjelasan rumus 5W1H, yang pertama ada kata apa, yaitu menjelaskan peristiwa apa yang terjadi. Lalu, di mana?
yaitu menjelaskan lokasi peristiwa terjadi. Selanjutnya, kapan, yaitu menjelaskan waktu, tanggal peristiwa terjadi. Lalu ada kata siapa, yaitu menjelaskan pihak yang terlibat dalam peristiwa itu, atau subjek, pelaku, saksi, orang, lembaga, dan lainnya. Lalu ada mengapa, yaitu menjelaskan alasan peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir, bagaimana, yaitu menjelaskan proses terjadinya peristiwa secara detail. Lanjut, lihatlah contoh berita. Banjir di Rangkas Bitung. Banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Lebak, Banten, Selasa sore 16 Mei 2018. Para siswa harus menanggalkan alas kaki untuk berangkat ke sekolah. Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Salah satunya di Sekolah Menengah Negeri 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Banjir ini setinggi 30 hingga 50 cm, membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju sekolah tanpa alas kaki. Meski demikian, para siswa tetap semangat belajar. Hingga tadi malam hujan masih mengguyur wilayah Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Warga berharap sistem saluran air segera diperbaiki. Nah, lalu kita gunakan rumus 5W1H. Yang pertama, apa atau what? Peristiwa apa yang terjadi? Jawabannya adalah banjir. Lalu siapa yang terlibat? Warga dan siswa sekolah. Lalu, di mana peristiwa terjadi? Di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Kapan terjadi peristiwa itu? Sabtu sore 16 Mei 2018. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena hujan deras selama 3 hari. Dan yang terakhir, bagaimana peristiwa itu terjadi? Kita ceritakan dari awal sampai akhir paragraf. Nah, baiklah, sampai di sini dulu pemaparan materi yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya, mengenai soal-soal. Silakan dikerjakan dan Bapak tunggu hasilnya. Bapak akhiri sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.